Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Rismiati SPD, yang terhormat Bapak, Ibu, dan juga karyawan-karyawan di SD Negeri Kaliberat dan berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi berbagai praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Kumala Kusuma Dewi. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Izinkanlah saya sini sebagai bapak acara untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga pemaparan, acara keempat tanya jawab dan juga umpan balik, dan acara yang kelima yaitu penutup. Memulai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca doa. Bagi yang beragama muslim dapat membaca basmalah dan yang beragama dapat menyesuaikan. Berdoa dimulai. Terima kasih, semoga dengan doa tersebut acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Rismiati SPD. Kepada Ibu Rismiati kami persilakan. Terima kasih atas pemberian waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Kaliberat, kali saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan dan nikmatnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari Ibu Kumala. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, guru dan karyawan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memenuhi undangan dari kami. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kita hari ini adalah untuk memenuhi tugas Ibu Kumala Kusuma Dewi dalam program calon guru penggerak, yaitu dengan melaksanakan diseminasi yang mana pada kesempatan hari ini mengambil topik disiplin positif sebagai salah satu pendorong terwujudnya visi dan misi sekolah serta terwujudnya sekolah ramah anak. Bapak Ibu yang saya hormati, besar harapan saya bahwa diseminasi ini akan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan kita sebagai pendidik untuk nanti bisa mengimplementasikan ilmu yang kita peroleh di dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan SD Kaliberat. Akhir kata, saya sampaikan selamat mengikuti diseminasi ini sampai selesai, dan acara dari sambutan dari saya cukup sekian. Waktu saya kembalikan kepada pengacara. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Rismiati atas sambutannya pada siang hari ini. Acara yang kedua yaitu pemaparan yang akan dipaparkan oleh Ibu Kumala Kusuma Dewi. Kepada Ibu Kumala kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan karyawan serta Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif yang merupakan pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Siang ini apakah suasananya mengantuk atau semangat Bapak Ibu? Ya, agak mengantuk ya, habis makan siang ya. Baik, cara
jargon kita masih ingat ya? Ya. Ya, oke. SD Kaliberat Jaya. kurang semangat dong. SD Kaliberat Jaya. Pak. Yang semangat Pak Tama. SD Kaliberat Jaya. Sekolah di gunung Prestasi segunung. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, baik. Ini adalah materi yang saya pelajari Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah di modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Nah, sebenarnya budaya positif ini sudah tidak asing lagi, nggih. Arti kata budaya itu artinya sudah mendarah daging lah, ya. Budaya sudah menjadi pembiasaan. Lalu positif itu kan artinya kalau gampangannya yang baik-baik gitu, ya. Nah, budaya positif mungkin sebenarnya kita secara tidak sadar itu sudah menerapkan budaya positif ini di dalam pembelajaran maupun di program-program sekolah kita, karena kita punya visi misi yang sudah luar biasa sekali. Nah, pada budaya positif itu ada inti-inti konsepnya. Yang pertama adalah paradigma perubahan belajar, karena kita sekarang pada kurikulum Merdeka, sebelumnya kita kurikulum 13, lalu ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, segitiga restitusi, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Nah, dari ke-8 ini Bapak Ibu, apakah ada yang kok asik banget tuh, ini baru pertama kali saya melihat, ada tidak? Ya. Yang apa Bu Rina? Oh iya, betul, segitiga restitusi. Benar, saya juga baru mempelajari dan baru tahu ya, itu dari pendidikan guru penggerak ini, segitiga restitusi. Baik Bu, nanti kita akan membahas ini lebih lanjut ya. Jadi saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita itu di sekolah, di kelas terutama kita, karena di sekolah dasar kita menjadi orang yang paling dewasa di kelas itu dibandingkan anak-anak didik kita. Nah, kalau orang dewasa itu kan karena sudah punya mental yang apa ya, keberaniannya sudah lebih gitu ya. Kadang miskonsepsinya kita merasa kita bisa mengontrol anak didik kita seperti seolah-olah berkuasa. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi guru itu bisa mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu merupakan hal yang efektif untuk menguatkan karakter. Lalu ilusi juga bahwa orang dewasa itu seperti berhak memaksa anak-anak. Kita resapi dulu ya, memaksa membuat rasa bersalah. Kita sendiri sebagai orang dewasa kalau dipaksa kira-kira bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Nggak ikhlas ya. Pasti ada rasa tertekan jadinya kalau dipaksa itu ya. Kemudian dibuat rasa bersalah. Nah itu kan kurang enak ya didengar, kurang positif. Nah, tapi di pembelajaran sehari-hari masih sering terjadi seperti itu, budaya yang menghukum, membuat rasa bersalah, memberikan sanksi, memaksa anak-anak sesuai dengan keinginan gurunya. Padahal Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa di mana ada suatu kemerdekaan itu disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu artinya bukan disiplin yang kita dipaksa orang lain atau berasal dari eksternal gitu. Jadi saya misalnya dipaksa oleh kepala sekolah gitu. Nah itu tidak akan awet. Hanya kalau saya bertemu dengan kepala sekolah, tapi misalnya saya di luar itu sudah lepas semua disiplin itu. Tapi disiplin itu akan awet ketika itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi misalnya anak-anak nih sudah dibiasakan sholat, ya awalnya dipaksa lah, diingatkan terus. Nah nanti akan terbawa sampai dia dewasa. Oh saya itu wajibannya sholat, sudah tidak
usah dioyak-oyak lagi, tidak usah dipaksa-paksa lagi. Nah, Ki Hajar Dewantara ini juga menekankan bahwa disiplin dan merdeka itu sebenarnya yang berasal dari diri kita, dari dalam diri kita. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal, Bapak Ibu. Nah, itu ada dua, hukuman dan penghargaan. Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.4 budaya positif itu, dulu saya masih jujur ya, ini saya kadang memberi penghargaan anak-anak gitu. Tapi ternyata ini kurang tepat, karena hukuman dan penghargaan yang berlebihan itu kurang tepat begitu, Bapak Ibu. Tidak efektif. Kalau hukuman itu terasa menyakitkan, tidak nyaman, murid akan merasa takut dengan gurunya, lalu kesannya itu memaksa, lalu murid itu lama-lama akan menyembunyikan kesalahannya, bukan karena dia menyadari, aku biar ini karena aku mau jadi anak yang jujur misalnya, tapi lebih ke menyembunyikan kesalahan tidak mau dilihat orang itu. Saya membuat masalah atau apa hanya karena penilaian orang lain atau dari luar begitu. Lalu murid menjadi rendah diri. Lalu kalau untuk penghargaan itu tidak efektif karena menimbulkan iri itu ya. Jadi misalnya ada satu anak diberikan penghargaan, nanti murid yang lain, aku nggak dikasih, seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas anak, jadi memberikan sekat-sekat. Aku berarti nggak pinter. Ada anak yang padahal kepintaran anak itu kan masing-masing ya. Ada yang dia itu terampil pintar menari, ada yang di bidang matematika dan lain-lain. Nah, ini penghargaan ini justru memberikan sekat. Jadi anak itu tidak merdeka begitu dengan apa yang potensi yang dimilikinya. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang sukses itu ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Bukan hukuman ya, tapi konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu lebih pada penguatan jangka pendek. Jadi misalnya sudah ada kesepakatan nih di awal, kalau tidak mengerjakan PR nanti akan ada konsekuensi apa begitu. Nah itu, jadi anak sudah tahu nih kalau aku tidak mengerjakan PR konsekuensinya tidak dapat nilai misalnya. Nah itu kan konsekuensi, bukan misalnya harus hormat di bawah bendera, itu hukuman namanya. Nah, perlu monitoring berkelanjutan. Lalu ada stimulus respon, murid menghormati peraturan yang ada dan murid tapi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Tapi kalau restitusi ini yang Bu Rina tadi sampaikan, saya kok masih asing dengan itu. Nah, ini restitusi itu membuat murid itu lebih bertanggung jawab dengan perilakunya. Lalu restitusi ini membuat anak itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjangnya, daya jangka pendek. Aku kurang garap PR dihukum guru, wes tapi besok bisa dibaleni meneh. Nah, dengan guru lain bisa seperti itu. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu ada teori kontrol. Jadi nanti ini teori kontrol juga akan saya sampaikan nanti ya. Lanjut untuk konsep disiplin pada pendekatan restitusi. Nah, pada pendekatan restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi untuk menghasilkan budaya yang positif, maka kita kan memerlukan disiplin yang positif juga. Restitusi itu apa sih? Nah, restitusi itu proses untuk menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompoknya. Lalu ciri-ciri restitusi itu sendiri bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan dengan temannya, dengan orang yang bermasalah dengannya, lalu merupakan tawaran bukan sebuah paksaan dari gurunya. Lalu restitusi itu juga menuntun, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah guru sebagai penuntun, bukan yang
nyuruh harus begini-begini. Jadi kita menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Nah, kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar manusia. Nanti ada beberapa kebutuhan dasar manusia, lalu fokus pada karakter dan fokus pada solusinya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Misalnya contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau di hukuman, dia itu guru akan menghukum anak untuk hormat pada bendera selama 10 menit. Ini kalau diselesaikan dengan hukuman. Lalu guru marah, yang hasilnya adalah murid pasti takut. Lalu konsekuensi, kalau diselesaikan dengan konsekuensi, guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi misalnya anak lupa nih mengerjakan PR, ya, berarti konsekuensinya mengerjakan PR tapi di perpustakaan atau dikerjakan 3 kali lipat. Nah, itu konsekuensi. Lalu kalau di sini guru itu tegas dan siswa juga menghormati peraturan yang ada. Kemudian kalau diselesaikan dengan restitusi, nah guru menanyakan keyakinan kelas pada anak tersebut, lalu menggiring atau mendampingi anak itu untuk menemukan solusinya. Lalu kalau di sini guru itu bukan sosok yang menyeramkan atau memarahi begitu. Jadi lebih ke guru itu terbuka, siswa tentunya menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Paradigma disiplin positif. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para siswa itu belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Banyak nih profil pelajar Pancasila itu dimensinya apa saja, Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong dan bernalar kritis. Itu sudah lengkap sekali itu. Ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu menganggap bahwa realitasnya itu kebutuhan orang itu sama. Jadi guru menganggap butuh ini bodoh. Padahal kalau di teori kontrol kita itu punya kebutuhan yang berbeda, ya, setiap orang itu. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol itu lebih dihargai, setiap orang itu punya gambaran yang berbeda-beda. Kemudian pada stimulus respon itu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau pada teori kontrol itu semua yang dilakukan oleh manusia itu pasti memiliki tujuan dan alasan. Nah, kalau pada stimulus respon orang lain itu bisa mengontrol saya, tapi kalau pada teori kontrol hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya, bukan orang lain. Pada stimulus respon juga saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon juga ada pemaksaan. Tapi kalau pada teori kontrol itu lebih pada kolaborasi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu nilai yang disepakati bersama, yang melepaskan kita dari suku, bangsa, mana, agama maupun latar belakangnya. Jadi seperti pada dasar negara kita kan ada Pancasila itu melepaskan semua kita dari suku mana, itu nilai-nilai universalnya ada di situ. Nah, ini sama dengan di sekolah kita itu ada visi misi juga gitu Bapak Ibu. Nah, itu ada nilai-nilai kebaikan universal yang kita percaya. Nah, sebenarnya kita sudah nilai-nilai kebaikan universal itu ada pada profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu sebutkan tadi, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada lagi dari IBO, toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama,
percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dan berikan yang terbaik dari diri kita. Dari nilai-nilai kebaikan itu sebenarnya kita bisa memberikan motivasi ke anak. Memberikan motivasi, kamu bisa, kamu pasti mampu untuk menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang bernalar kritis, bisa bergotong royong. Dari mana kita bisa menghadirkan itu? Dari kesepakatan atau keyakinan kelas ya Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan. Lalu dari visi misi, bisa dari nilai dari profil pelajar Pancasila tadi, atau program-program sekolah yang telah kita laksanakan. Itu pasti sudah ada nilai-nilai kebaikan yang kita yakini. Nah, disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri, sehingga kita bertanggung jawab pada diri kita dan kita meyakini pada nilai-nilai yang kita anggap baik dan kita percaya. Halo Bapak Ibu. Halo. Ngantuk, oh ya, ice breaking dulu ya. Oke. Ada yang punya ice breaking dari Bapak Ibu? Kayaknya Pak Mul itu punya dan ice breaking ya. Saya sering mendengar tuh kalau dari kantor itu ya. Lupa Pak. Apa Bu Rina itu sering. Kamu satu Bu, monggo. Guru kelas 1 biasanya tepuk-tepuk. Oh ada bola, boleh Bu. Gimana Bu? Ada bola yang melinding, yang melinding, yang melinding. Ada bola yang memantul, yang memantul, yang memantul. Aku suka main bola, bola yang melinding, yang memantul. Oke, sekali lagi ya Bu ya. Gak apa-apa kelas-kelas dong, gak apa-apa. Menyalurkan yang suka dona, menyalurkan energinya. Yuk, yuk. Mana lagi? Ada bola yang melinding, yang melinding, yang melinding. Ada bola yang memantul, yang memantul, yang memantul. Aku suka main bola, bola menggelinding dan memantul. Kita masih punya Bu Lina. Jangan apa-apa Bu. Ayo Bu. Ayo Bu. Tepuk semangat apa itu ya judulnya? Tepuk semangat. Dang-dang-dang, ding-ding-ding, dung-dung-dung, dang-dang-dang, ding-ding-ding, dung-dung-dung. Nanti gantian ya. Terima kasih Bu Santi dan Bu Rina yang sudah menghidupkan suasana dari tadi kok nyenyak gitu loh. Iya. Oke. Nah, disiplin positif ini saya lanjut ya. Disiplin positif ini adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak atau memberdayakan anak itu tanpa imbalan, hukuman ataupun penghargaan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Bukan kita yang memaksa-maksa, tapi dia punya disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku sesuai nilai-nilai atau yang mereka yakini sendiri itu ya. Jadi mereka itu memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, gitu Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3 ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau ini dua ini yang menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan itu kira-kira dari luar atau dari dalam? Dari orang lain ya, dari luar ya. Nah itu maka disebutnya motivasi ekstrinsik. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, agar mereka itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu motivasi intrinsik. Jadi ada anak itu yang memang sudah aku nggak mau mencuri misalnya karena itu dosa. Ada juga yang aku kalau mencuri nanti dimarahin bu guru, dihukum begitu. Nah, karena dia percaya dengan nilai-nilai keagamaan yang diyakini kalau itu dosa, dia harus menjadi anak yang jujur, itu namanya dari intrinsik, tanpa bapak ibu guru memaksa, hei kalau jajan itu yang jujur, jangan mencuri. Nah itu kan kalau itu kalimatnya itu dari bapak ibu guru, dari ekstrinsik. Kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi itu motivasi perilaku manusia, karena sekarang itu kebutuhan dasar manusia. Itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu kan pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, biasanya kalau kita punya tujuan tertentu, misalnya kita mendapatkan sesuatu, itu kan kita melakukan hal yang terbaik ya, tidak hanya ayo wis kelakuan orang yang baik. Nah kayak gitu. Nah biasanya tetap ada usaha-usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan tujuan tersebut. Nah kebutuhan dasar manusia itu juga Bapak Ibu ada beragam jenisnya. Nah ini ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini semua orang pasti ya. Bertahan hidup, kita bekerja untuk mendapatkan uang, untuk bisa membeli makan untuk keluarga kita. Itu termasuk kebutuhan manusia yang bertahan hidup. Lalu penguasaan, lalu kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kesenangan, ini setiap manusia sudah pasti punya hobi, punya kesenangan. Yang sederhana saja, misalnya Pak Mul punya hobi mancing ya, misalnya Pak. Nah itu kan kalau jenengan sudah melakukan hobi itu pasti beban kerja, beban pikiran itu sudah lepas karena kesenangan itu pasti jenengan membutuhkan itu dalam kehidupan ya. Lalu kebebasan, pasti orang merasa yo jangan dikekang lah gitu ya, jadi tetap membutuhkan kebebasan untuk berekspresi biar kita bisa berpikir, berkreativitas gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kita punya keluarga, kita punya teman, pengennya ya kita ada yang memperhatikan, kita bicara ada yang mendengarkan, kita berkeluh kesah itu. Kemudian penguasaan. Nah ini bertahan hidup, ini sudah ya, tadi saya singgung perasaan aman. Untuk kalau secara biologis ya kita membuat keturunan, kemudian kalau fisiologis kita memiliki rumah, kesehatan, makanan. Lalu kasih sayang ini rasa diterima, suka pada gurunya, kemudian suka bekerja dalam kelompok, merasa punya sahabat. Nah itu kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan itu selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi ada kebutuhan dasar manusia itu yang dia ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila dia melakukan kesalahan. Padahal itu kesalahan dari dirinya, lalu dia wow ini piye toh gitu. Nah mereka juga biasanya itu rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah ini biasanya kalau umumnya itu kalau ingin mencapai selalu menjadi nomor satu seperti seolah-olah ambisius gitu ya. Nah itu kebebasan, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba. Ini sangat diperlukan ini untuk anak didik kita Bapak Ibu. Tidak melulu kok anak-anak ini
ingin gunting saja, misalnya kita mengatur guntingnya ini yo, hari ini nyiwon kan enggak, berekspresi itu perlu. Jadi anak-anak diberikan kebebasan agar lebih kreatif dan tentunya nanti akan mandiri anak itu. Kemudian dengan kebebasan ini anak suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru yang menurutnya menarik. Lalu orang yang punya kebutuhan dasar kesenangan itu sangat menikmati apa yang dia lakukan, karena yang dia lakukan pasti yang dia senangi. Nah, lalu berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia senangi. Suka permainan, anak ini suka bercanda, humor, bahkan saat mereka bertingkah laku buruk itu teman-temannya biasanya tertawa, masih terlihat lucu. Nah, kita perhatikan ya Bapak Ibu, ini kuis sedikit. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini kira-kira kebutuhannya apa Bapak Ibu? Kalau merasa anak ini, aku hebat Pak Guru, Bu Guru bisa ngejar aku nih, apa kira-kira? Penguasaan. Betul, Bu, penguasaan. Jadi, wah Pak Guru, Bu Guru bisa ngejar aku hebat, kata-kata aku hebat kan, nah itu penguasaan. Kemudian Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku itu pakai jepit rambut baru, padahal di depan mejanya Bu Guru ada kalau gini-gini ya, masa nggak lihat ya gitu. Nah itu apa kira-kira? Kasih sayang dan cinta. Menyetir mobil itu seru. Nah ini apa Bapak Ibu? Bapak-bapak apa? Apa Pak? Apa? Nah betul Pak Tama, kesenangan, karena dia senang menyetir mobil, dia bilang seru. Nah itu kan yang dia senangi, kesenangan. Lalu ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini apa? Nah ada apa itu namanya, kata kuncinya sayang, cinta dan kasih sayang. Aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku bosen Pak, di kelas terus belajar. Nah itu apa? Bebas, membutuhkan kebebasan. Nah itu Bapak Ibu guru sepertinya sudah mulai tercerahkan ya, sudah menjawabnya tidak ragu-ragu. Nah 5 posisi kontrol guru. Ini ada 5: penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau ataupun manajer. Sadar atau tidak sadar, pasti kita pernah melakukan 5 teori ini. Walaupun belum kita bertahu ya Bapak Ibu. Penghukum, saya jujur saya pernah selama menjadi guru ya. Pembuat rasa bersalah itu begini Bapak Ibu. Piye toleng bagi wis mungkin kon nganggo sepatu hitam kok nah itu namanya pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayo nak kamu pasti bisa. Nah itu kalimat seperti itu tuh kita berarti menganggap anak didik kita itu teman. Pemantau itu lebih ke gimana kamu sudah memahami materi ini, sudah tambah paham belum, misalnya gitu, bagaimana nilainya, begitu ya. Kalau manajer itu seperti di perusahaan ya, manajer itu ya kita mengarahkan anak, menuntun, mengarahkan, memberi dia pilihan gitu Bapak Ibu. Nah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu, biar kita lebih mudah dalam memahaminya. Itu kan ada contohnya, misalnya kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ketika kita menjadi penghukum, maka hormat pada bendera selama 1 jam itu kita perintahkan ke anak-anak ketika kita itu menjadi penghukum. Tapi kalau kita membuat merasa bersalah anak, kita tinggal bilang berapa kali Bapak Ibu tuh udah ngasih tahu kamu, kok ya kamu tuh ngecewain Bapak Ibu terus toh, Bapak Ibu guru tuh malu loh, misalnya gitu. Itu membuat rasa bersalah. Contoh penerapan
harapan yang kedua, kasus siswa tidak memakai atribut yang lengkap dengan sama, hanya kita sebagai teman. Kalau sebagai teman bisa yang kita bisa ucapkan ke anak, ayolah tertib nak, buat ibu guru bangga. Kali ini nggak apa-apa, besok harus lebih baik lagi. Nah, itu sebagai teman. Pasti anak-anak lebih tidak ada rasa takut ya kalau ini, jadi lebih dekat dengan kita. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, apa kamu tahu konsekuensinya? Nah, itu pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer itu pertanyaannya menjadi begini Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu nanti? Dia berpikir kalau ditanya seperti itu, iya ya Bu, berarti aku sebaiknya begini. Nah itu kan dengan dia berpikir itu kita memberikan kesempatan dia untuk menggali, jadi berpikir kritisnya berjalan. Lalu posisi kontrol, apakah aku bagi Bapak Ibu, karena saya tadi sudah menyampaikan dan memberikan contoh, saya kecewa sekali dengan kamu, apa Bapak Ibu? Apakah penghukum atau pembuat rasa? Oh iya betul, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Nah, penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ini memang hampir mirip ya. Betul Bu Ika, pembuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini nak? Nah itu apa? Betul Pak Oke, bagus. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa nih Pak Tama? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa ini? Teman. Betul teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini apa ini? Yang ada konsekuensi tadi. Apa bisa Bi? Betul, pemantau. Memang hampir mirip yang membuat rasa bersalah, penghukum ya. Pemantau. Nah, dari 5 kontrol tadi ada pembuat rasa bersalah, penghukum, kemudian manajer, teman, setelah apa? Pembuat rasa bersalah, pemantau, penghukum, manajer. Nah, dari 5 ini kan kita jadi belajar. Oh, berarti selama ini tuh saya ketika begini tuh saya sedang berada di posisi ini, gitu ya Bapak Ibu. Nah, menurut jenengan nih, kalau untuk menghadirkan budaya positif di sekolah, yang paling sesuai atau yang paling tepat kita lakukan sebagai guru, karena kita kan orang dewasa ya, daripada anak-anak kita, itu yang mana? Yang pemantau dan manajer. Pemantau dan manajer ya Bu. Ya, ada jawaban lain Bapak Ibu? Teman dan manajer ya. Yang paling efektif itu adalah pemantau dan manajer. Manajer itu kita mengarahkan, pemantau itu sebagai kita evaluasi anak ini. Nah, untuk menghadirkan budaya positif, maka kita juga harus membuat lingkungan di kelas kita maupun di sekolah kita itu menjadi positif juga Bapak Ibu. Kita maunya budaya positif, tapi kita sendiri kalau masuk kelas cemberut, ada masalah di rumah dibawa, gitu ya. Nah, itu tidak tepat. Kita harus profesional, karena anak kita itu kalau sudah masuk ke kelas ini, kalau mau dia melihat gurunya apapun, izin kepada gurunya ya, mau ke belakang pun boleh, enggak Bu, ke belakang misalnya. Kalau nggak boleh ya nggak ke belakang beneran ya. Itu sampai segitunya sama gurunya ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Harapan anak-anak itu ada pada kita Bapak Ibu. Jadi kita sebaiknya dan kewajiban sebenarnya ya menjadi penuntun bagi anak-anak kita. Nah, kita lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol dan
tadi? Adakah? Tidak ada? Saya lanjut ya. Tidak ada. Kemudian ini, nah tadi sudah kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan universal, 5 posisi kontrol, kemudian selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Jadi untuk menghadirkan budaya yang positif, maka kita itu sebaiknya itu membuat keyakinan kelas. Dimulai dari kelas kita sendiri, nanti akan muncul keyakinan-keyakinan di lingkungan sekolah yang lingkupnya lebih luas. Nah, keyakinan kelas, mengapa kok keyakinan kelas bukan sebuah peraturan begitu Bapak Ibu? Padahal kalau dulu aturan kelas begitu ya, terutama pas saya sekolah itu aturan itu bukan keyakinan. Ada yang bisa bantu menjawab, Bu Ika? Mungkin? Kalau aturan itu sifatnya kan bisa dari eksternal, tapi kalau lebih banyak dari eksternalnya, jadi tujuan sebuah kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Tapi kalau keyakinan itu sebuah kesepakatan yang dibuat bersama. Jadi seperti yang disampaikan tadi, nanti efeknya itu akan lebih awet untuk terlaksanaannya daripada sebuah peraturan, karena memang dibuat sesuai dengan kesadaran diri. Luar biasa sekali, kita beri tepuk tangan sama Ibu. Ya, benar. Kalau peraturan itu betul sekali, datangnya bukan dari anak-anak kita, tapi lebih kita yang membuat aturan gitu. Kita tulis saja tidak boleh terlambat, sesuai dengan seperti apa aturan sekolah itu ya, tata tertib lah gitu ya. Tidak boleh membolos gitu. Tapi kalau keyakinan ini lebih awet, kenapa? Karena datangnya itu dari anak didik kita dan dari gurunya. Jadi kita berkolaborasi. Nah, itu akan lebih awet. Oh, ingat aku nih kayak tulis ini. Nah, saya melakukan itu, Bapak Ibu bisa melihat di pojok sana ya, belakang itu. Keyakinan kelas itu yang menulis anak-anak sendiri, mereka tempelkan. Memang kalimatnya masih tidak boleh terlambat. Nah, itu kita bisa ubah dengan kalimat yang positif, misalnya tepat waktu masuk kelas. Masuk kelas tepat waktu. Tidak menggunakan kata jangan atau tidak, biar lebih positif begitu. Nah, ini Bapak Ibu perbedaannya. Keyakinan kelas itu fokusnya pada nilai-nilai positif. Maka tadi saya katakan tidak menggunakan kata negatif, jangan, tidak itu ya. Kemudian akan harapannya itu kan fokusnya ke budaya kelas. Jadi kalau aku ingin kelasku bersih, nah itu kan menjaga kebersihan kelas. Jadi itu menjadi budaya menjaga kebersihan, bukan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti budayanya jadi tidak membuang budayanya jadi dengan kalimat kata negatif tadi ya. Jadi ini lebih ke membudayakan. Kemudian kalau peraturan kelas itu perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan. Boleh dan tidak boleh dilakukan kalau peraturan itu. Lalu pembuatannya, kalau keyakinan kelas itu jelas ya, itu kolaboratif. Jadi kita menanya anak, fasilitasi anak, gimana kalian itu impiannya kelas yang seperti apa toh, maunya bagaimana, kalian tuliskan, nanti kita susun sama-sama gitu. Kalau untuk peraturan itu ditetapkan mutlak oleh guru. Jadi kita yang menetapkan, anak-anak tinggal menjalankan, nanti kalau ada pelanggaran pasti ada konsekuensi atau hukumannya. Lalu untuk keyakinan kelas itu bahasanya itu lebih positif. Tapi kalau peraturan kelas itu negatif. Kemudian tujuannya sendiri sudah berbeda. Kalau keyakinan kelas itu kan membangun karakter anak dan menciptakan lingkungan yang positif. Nanti arahnya kan ke budaya positif itu tadi, Bapak Ibu. Lalu kalau peraturan kelas itu lebih pada mengontrol diri seorang anak, itu dikontrol. Tadi kita kaitkan dengan yang di awal tadi, miskonsepsi bahwa orang dewasa itu seolah-olah bisa mengatur semuanya, mengontrol diri anak. Nah,
Pembentukan keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja kata-katanya, tidak terlalu panjang begitu. Jadi sedikit saja kata-katanya yang mudah diingat oleh anak. Seperti kalau kita membuat visi misi itu kan buatan panjang sekali ya, maunya semuanya termuat dalam visi itu, tapi kita buat yang seringkas-ringkasnya tapi mentes gitu isinya, tujuannya juga tercapai. Lalu kita sesuaikan dengan kondisi kelas. Mungkin kelas saya dengan kelasnya Pak Mul itu akan berbeda, karakternya anak-anaknya berbeda, karena di kelas Pak Mul itu kan siswanya laki-laki semua. Di kelas saya itu lebih beragam, anak perempuan dan anak laki-laki. Pasti akan ada perbedaan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini, semua warga kelas itu pasti dilibatkan. Nah, kita bukan untuk hiasan ya Bapak Ibu, di tempel itu memang sudah kesepakatan, seperti ketika kita deklarasi anti bullying kemarin, biar anak-anak ingat, oh biar kan gue tahu deklarasi anti bullying gitu. Nah, segitiga restitusi. Oh, sebelum ini saya tak nganu dulu play video yang ini ya, untuk gambaran Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu sudah sering melakukan ini penyusunan keyakinan kelas ini setiap awal tahun pelajaran. Ini saya bagikan pengalaman saya saja.
Nah, ini tadi kan kalimatnya masih banyak yang negatif. Ini saya bantu untuk mengubah kalimatnya yang dari anak-anak itu menjadi kalimat yang positif gitu. Lalu
Baik, Bapak Ibu, tadi sudah nonton video saya. Ngantuk boten? Boten. Nah itu kan termasuk pure anak-anak itu apa tingkah lakunya ya seperti itu murni ya. Kalau ada kamera itu ya seperti itu, kayak campur-campur gitu ya. Nah ini saya dokumentasikan ketika saya membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Saya coba seperti itu. Mungkin ya dulu saya pernah membuat kesepakatan kelas, tapi belum tahap-tahapnya itu belum seperti ketika saya mengikuti guru penggerak ini, lebih runtut begitu, mengubah menjadi kalimat yang positif. Itu saya menjadi semakin mantap untuk melakukan penyusunan keyakinan kelas ini. Nah, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu atau tanggapan? Kalau dari kelasnya Bu Santi sudah ada keyakinan kelas Bu biasanya? Sudah nggih? Karena sekarang kelas 1 saya tidak bisa kalau melaksanakan seperti yang tadi ya, saya anak disuruh menulis. Kalau sekarang saya terapkan di kelas 1 tidak bisa. Karena untuk saat ini siswa yang bisa menulis baru ada 3. Oh, luar biasa ya Bu Santi ya, yang baru bisa menulis baru 3. Ya. Jadi saya suruh untuk mengutarakan, menyampaikan bisa Bu itu, betul sekali, bisa Bu itu dengan berbagai cara, tapi tujuannya sama. Di kelasnya Bu Lina Bu sama, sudah ada kelas 6 itu ya. Nah, sudah anak-anak hampir remaja itu. Kemudian tuh kelasnya Pak Mul ada juga nih Pak. Saya kira semua kelas tetap sudah ada, hanya kita tinggal memantapkan ini berarti langkah kita itu sudah benar. Kita lanjutkan lagi apa yang sudah baik, kita lanjutkan, kita teruskan agar menjadi budaya yang baik. Nah, untuk keyakinan kelas saya kira Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi, nggih? Apakah ada Pak Mul? Tidak ada. Oh, jadi kita lanjut ke segitiga restitusi ini. Bu Lina tadi menyampaikan, saya baru mendengar segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog antara guru dengan muridnya untuk tujuannya dua, membuat anak itu mandiri dan bertanggung jawab atas pilihannya atau perilakunya sendiri. Tahapnya itu ada 3 yang perlu kita ingat. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita kembalikan anak tersebut ke menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, menstabilkan identitas itu yang pertama. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses kita belajar. Untuk menstabilkan identitas anak, kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar, nah, atau tidak ada manusia itu yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu kok. Ibu bapak pernah terlambat juga pernah, lupa mengerjakan PR dulu juga pernah. Itu bisa kita katakan seperti itu biar anak itu tenang dulu ya, lalu berodong pikir toh gitu kan. Dengan kita mengatakan itu, oh berarti bapak ibu guru gak marah nih. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita itu diperlakukan seperti itu, bagaimana kira-kira? Tertekan apa enggak? Tenang. Hah? Enggak. Oh ya, malah kita lebih leluasa ya kalau mau cerita apa gitu. Nah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, ini tahap kedua. Apa yang bisa kita lakukan itu? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu kan
bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi enggak, ternyata kamu enggak begitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita katakan ke murid begitu Bapak Ibu. Ini ada contoh kalimatnya biar kita kaya ngopo to kuwi kok tahap iki kepiye. Nah, ini kan biar semakin memperjelas, oh kalau memvalidasi tindakan yang salah itu seperti ini kalimatnya, untuk menstabilkan identitas anak itu oh seperti ini. Yo wajar le nek gawe salah iki, nek sesuk didandani. Nah, gitu. Kan merasa diuangke ya, anak itu harus seperti itu. Kemudian yang terakhir, tahap ketiga itu menanyakan keyakinan, karena kita sudah ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan sekolah. Nah, kita bisa kembalikan lagi ya anak-anak itu, kita ingatkan. Coba ingat apa keyakinan kelas kita. Nah, itu. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Coba kamu sampaikan. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa toh nak? Nah, seperti itu bisa kita sampaikan ketika kita menanyakan keyakinan anak. Pasti anak akan menjawab, anu bu, apa di kelas kita kita harus saling menyayangi teman. Nah, berarti bagaimana dengan apa yang kamu lakukan, misalnya membuat temanmu menangis begitu. Nah, ya Bu, saya menyadari kalau tindakan saya salah, saya sebaiknya tidak seperti itu dan lain sebagainya. Pasti akan memancing gagasan-gagasan anak itu agar berpikir lebih mandiri dan bertanggung jawab lagi. Nah, saya putarkan lagi video yang sudah saya lakukan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi ini ya. Ini kasus pertama saya dengan Genta, murid saya ya. Itu ceritanya Genta itu merebut bolanya Fajar ketika Fajar itu bermain dengan kakak kelas di halaman. Terus karena merasa direbut bolanya, karena Genta itu kan anaknya usil ya. Nah, jadi karena merasa direbut, Fajarnya memukul Genta. Kemudian malah yang nangis itu Fajarnya karena dipukul balik begitu. Nah, tapi kan yang mulai si Genta ini ya. Nah, ini saya segitiga restitusi. Waalaikumsalam, silakan Genta. Duduk dulu ya Nak ya. Nah, terima kasih ya Mas Genta sudah menolongi Ma'ula dari alhamdulillah hari ini kita baik. Oh iya Genta, tadi Ibu mendengar Genta berkelahi, apakah benar? Iya Bu Guru. Jadi ini Genta, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Nah, saya mengatakan kalimat apa Bapak Ibu? Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Kalau gurunya itu kok kayaknya kan setiap orang pernah salah. oh ya, memang. Ketika membuat kesalahan itu adalah dari Fajar. Sekarang dulu tanya apa yang menyebabkan itu terjadi dan bagaimana bisa itu terjadi Genta? Istirahat. Misalnya jujur, misalnya Fajar menangis terus dipukul Setelah itu apa yang kamu lakukan dalam Genta? terus aku berjuka. Kan tadi kamu sudah menceritakan apa yang terjadi. Kemudian saya adalah lalu setelah kalian menangis,
Setelah minta maaf, Genta menjadi terharu. Genta juga mau berhubungan dengan pacar. Setelah ketemu dengan guru, apa yang kamu lakukan? Jadi kita coba bisa Kan bisa lagi, bukan akan mengalah dengan teman. Nah, guru sepakat dengan apa yang kamu katakan tentang kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan, apa akibatnya dan apa solusi yang tepat. Bagaimana kalau sekarang ini kita pakai fajar di sini untuk segera menyelesaikan permasalahan ini? Sama dengan yang Bu itu segitiga restitusi yang saya lakukan dengan Genta. Nah ini anak ini ceria ini, kalau di dalam kelas itu anaknya ceria gitu, cheerful gitu loh, nggak pernah gimana gitu kan. Kemudian yang kedua, ini saya melakukan segitiga restitusi dengan Nadifa ini, murid saya yang kedua. Ini sering sekali tidak mengerjakan PR. Kalau ditanya kenapa ketinggalan atau lupa begitu, sering sekali ini Bapak Ibu. Kemudian saya segitiga restitusi. Itu bukan dikurangnya ini. Ini kan kamu sering lupa mengerjakan PR ya. Apakah guru boleh tahu apa yang terjadi? Dia mengguru, Nadifa belajar, Nadifa Jadi kamu buat saya wajar. Kamu sampaikan kira-kira solusinya apa ketika kamu menghadapi permasalahan itu, Nadifa? Nadifa akan diulangi waktu kemarin dan untuk mengerjakan PR. Guru sepakat dengan solusi yang kamu tentukan sendiri, Nadifa. Memang kita harus pintar-pintar membagi waktu. Kenapa? Karena ketika kita berlebihan bermain, nanti kamu akan kecapean. Ketika kecapean, nanti kamu lupa mengerjakan PR karena ketiduran. Betul kan, Nadifa? Iya Bu, saya sadar. Saya akan lebih disiplin biar tujuan saya tidak nol. Oke Nadifa, guru berterima kasih karena kamu sudah mau mempelajari tentang apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, Umara berharap untuk kedepannya Nadifa bisa mengubah kebiasaan Nadifa untuk bermain terlalu lama. Semoga kedepannya Nadifa menjadi anak yang semakin disiplin dan mencapai nilai-nilai yang maksimal. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Nadifa. Kira-kira dari video yang saya putarkan tadi,
menambah gambaran lagi buat Bapak Ibu. Tadi ada keterangannya di bawahnya atau tadi menstabilkan, menanyakan keyakinan begitu. Bukan Pak Mul? Brina? Kira-kira saya kan tadi sudah menampilkan video ya, tentang segitiga restitusi. Saya menerapkan tahap-tahap yang ada, saya coba terapkan. Ternyata anak itu tidak takut dengan saya. Maksudnya saya tidak mengucapkan kalimat yang menyakiti hatinya begitu, lebih negatif. Saya lebih membawa masalah itu menjadi sesuatu yang positif. Kira-kira bagaimana Bu? Menurut jenengan? Perasaan anak pasti bagaimana ketika saya pribadi dan dengan melaksanakan ya restitusinya itu, sepertinya anak-anak akan merasa lebih nyaman dengan gurunya, lebih open, lebih terbuka kalau dia punya masalah. Kenapa dia berbuat seperti itu, terus nanti solusinya apa, dia bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu ya. Oh ya, betul. Ya. Betul sekali. Betul ya Pak Tama ya. Jadi kalau kita menjalin kedekatan dengan anak itu secara langsung maupun tidak langsung, anak kan menjadi nyaman dengan kita, bahkan menganggap mungkin akan lebih dekat dengan gurunya daripada orang tuanya. Apa-apa cerita dengan gurunya. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara atau pilihan untuk kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kita mengantarkan yang untuk merumuskan sendiri solusinya, untuk mengantar dia menjadi anak yang bertanggung jawab tadi ya, mandiri, agar tujuannya itu anak-anak biar lebih tangguh ke depannya. Itu ketika menghadapi masalah bukan larut pada kesedihan atau masalahnya kok aku nenek gitu, tapi lebih pada solusi. Ketika sedih boleh, kecewa boleh, sebentar saja. Setelah itu kita harus segera menentukan aku harus apa, aku harus berbuat apa, harus bagaimana gitu. Karena tidak dipungkiri akhir-akhir ini sering ya Bapak Ibu, remaja, mahasiswa itu yang mental illness atau apa itu ya, banyak sekali kasus-kasus bunuh diri seperti ini. Kan menjadi PR kita agar anak-anak itu semakin tangguh di era teknologi sekarang ini. Nah, baik, nah kita simpulkan Bapak Ibu, budaya positif itu yang kita butuhkan itu adalah yang pertama, misalnya di dalam kelas, maka kita yang sebagai orang dewasa itu sebaiknya menghadirkan lingkungan yang positif pula ya Bapak Ibu. Dengan apa lingkungan yang positif itu? Caranya sederhana, misalnya kita ramah dengan anak, kita menyambut anak itu seolah-olah mereka itu dinanti-nanti oleh gurunya. Nah itu dengan ramah memulai kita menjadi teladan mulai dari diri kita. Kemudian untuk menghadirkan budaya yang positif dan disiplin yang positif ini, kita harus wajib menjadi guru yang seimbang. Seimbang itu ya profesional, baik itu kepribadiannya, sosialnya. Kita itu harus menjadi panutan untuk anak didik kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Mas Santri. Baik, terima kasih pemaparannya kepada Ibu Kumala Kusuma Dewi terkait diseminasi bagi praktik pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab dan umpan balik.
kami berikan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Kumala Kusuma Dewi. Kami persilakan. Monggo Pak Tama. Ya, boleh. Selamat siang. Siang Pak. Saya ada suatu kasus yang menurut saya mengganjal. Selama ini saya perhatikan di kelas saya, pembelajaran saya. Menurut Anda, bagaimana cara yang efektif menerapkan sikap disiplin positif terhadap anak yang sulit untuk diatur? Banyak anak yang sulit diatur, bagaimana caranya yang efektif? Yang menurut Anda memang benar-benar efektif, anak tersebut bisa loh untuk Oh iya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Iya. Langsung saya jawab Mas Andri. Ya. Oke, silakan. Oke. Intinya bagaimana kita menghadapi anak yang sulit diatur begitu ya, sulit dikondisikan begitu. Nah, saya tuh pernah mendengar kalau ada suatu kelas yang dianggap lebih kelas kuning dan piye toh megah banget gitu loh ya, anak-anaknya begitu. Jadi seperti sulit dikondisikan. Nah, sebenarnya Pak Tama dan Bapak Ibu guru yang lainnya, anak yang memiliki kelebihan energi, mungkin kita menganggapnya kok sulit diatur. Nah itu sebenarnya mungkin kita bisa mencari tahu dulu dia itu punya masalah apa, atau kita cari tahu dulu. Makanya kalau guru kelas itu ya Pak ya, mungkin di bidang studi PJOK juga sama, itu kita melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Itu tidak hanya kognitif tapi non kognitif juga. Nah, pada asesmen awal dengan observasi, dengan wawancara bersama anak, dengan berkomunikasi dengan orang tua, kita bisa tahu dia kebiasaannya di rumah bagaimana, teman sebayanya bagaimana, teman bermainnya, kemudian dia itu anak yang karakternya bagaimana kalau di rumah. Nah, ketika kita sudah tahu itu, kita pegang itu, oh anaknya itu seperti ini. Nah itu kalau biasanya kalau guru kelas sudah, oh kalau si A nih anaknya suka mimpin teman-temannya, nah dia itu pusat perhatian temennya. Jadi kalau teman-temannya itu manut kalau sama anak ini, nah caranya bisa dialihkan ke hal yang positif karena dia kebutuhan belajarnya pemimpin itu tadi bisa diarahkan ke yang positif. Nah kita harus tahu Pak, arahnya itu anaknya punya masalah apa, akar masalahnya kita cari dulu, kita observasi. Nah baru kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Kalau guru kelas biasanya sudah beberapa minggu itu sudah bisa membaca anak ini, karena setiap hari bertemu Pak kalau guru kelas itu, jadi bisa oh perilakunya bagaimana, treatmentnya bagaimana begitu. Nah pokoknya jangan lelah untuk memotivasi anak, menjadikan dia itu dimotivasi menjadi anak yang kamu tuh hebat sesuai dengan potensimu gitu. Sama bisa menjawab pertanyaan? Bisa. Terima kasih Dek. Moga silakan pertanyaan kedua. Ada lagi? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini mungkin pertanyaan saya sifatnya lebih ke mendasar, yang artinya kalau saya melihat dari paparan dari Bu Kumala nanti, saya melihat perlakuan guru terhadap anak itu artinya kita betul-betul menghargai hak anak, kemudian kita betul-betul merawat
potensi ataupun yang sesuatu potensi yang dimiliki anak. Jadi setiap tindakan negatif anak itu adalah hambatan yang ditimbulkan oleh pengalamannya di masa lalu. Itu yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kumar. Tetapi dalam hal yang lain kita juga mengetahui bahwa dunia pendidikan itu tidak sekedar, kalau kita melihat ini kan dia cenderung ke aliran tabula rasanya John ya. Jadi John kan dia punya melakukan tabula rasa di mana anak itu adalah kertas putih. Kalau kita sebagai orang tua dan guru itu mau menulis apa saat kita kan ini. Jadi dia mengabaikan potensi bawaan nanti itu. Kemudian kita sudah kenal Ki Hajar Dewantoro itu dengan teori daya apa yang hampir sama dengan John Locke tadi, tapi beliau lebih mengadopsi kedua-duanya. Jadi ada faktor bawaan, ada potensi yang dikembangkan tergantung lingkungan dan respon yang diberikan kan begitu. Nah dalam hal ini mungkin memang kurikulum merdeka yang kita ikuti sekarang itu cenderung ke pengambilan teori yang tadi yang seperti itu. Tetapi dalam beberapa hal memang kita akan kesulitan ketika menemukan anak yang memang dia secara genetisnya mempunyai sifat yang agak lebih kan gitu. Misalnya saya atau anak-anak saya keluarga itu kan dekat pernah ini terahnya Partai Nabi ya dikatakan itu. Maksudnya terah pemberontak, terah yang selalu mempertanyakan sesuatu, maksudnya bertanya dengan setiap dunia ini dia selalu melakukan sebagai apa ya, oposisi lah. Karena dia mempertanyakan dan dunia itu kan bergerak karena ada yang bertanya hal-hal yang tidak ditanyakan orang lain. Seandainya seluruh dunia itu hanya mengikuti semua seperti robot itu, dunia tidak akan bergerak. Kembangnya begitu. Nah, yang saya tanyakan, kita sebagai guru apakah harus mutlak menerapkan ini, ataukah kita bisa mengambil beberapa teori pendidikan yang lain yang bisa kita pertanggungjawabkan? Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Mul dan memberikan inspirasi juga bagi saya dengan teori-teori yang sudah Bapak pahami. Nah, betul sekali dari dulu kita bersekolah, saya S1 itu banyak sekali teori-teori ya Pak ya. Dari Kurtilas, teori ini cocok dengan Kurtilas. Sekarang ini misalnya Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya Bapak kita bisa lebih fleksibel, artinya tidak seperti robot tadi ya. Misalnya ditentukan sekarang lagi Ki Hajar Dewantara nih, nah kita pakai itu begitu. Nah kita sesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi di lingkungan kita, karena tidak semuanya sama begitu Bapak. Kita semua teori itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kita ambil yang kelebihannya itu bisa kita terapkan, bisa kita pakai, kita modifikasi pun juga boleh ya. Seperti itu Bapak. Mungkin bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Mul. Monggo, ada lagi pertanyaannya? Oh ya, boleh. Bu Rina, monggo Bu, pakai ini Bu. Tadi sudah banyak sekali tentang disiplin positif ya Bu. Banyak makanan banyak. Tapi saya sendiri ini mungkin untuk saya, bagaimana cara kita untuk memulai disiplin, menerapkan disiplin positif ini. Kita harus mulai dari mana gitu. Cara yang paling mudah bagaimana? Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Rina. Langsung saya jawab. Kita bisa mulai dari mana ya, budaya positif, disiplin positif ini ya. Nah, kalau sederhananya seperti yang saya sampaikan tadi, motivasi intrinsik. Kita sudah tahu tentang konsep-konsep ini, maka sebenarnya
sudah ada dalam diri begini. Nah, kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Sebenarnya yang paling mudah kan mulai dari diri. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, itu akan sulit untuk menghadirkan disiplin positif atau budaya positif di lingkungan kita. Misalnya nih, sederhananya, ayo dibersihkan kelasnya, kelas kok kotor sekali anak-anak tuh. Nah, itu tanpa harus marah-marah lagi. Kita mulai dari diri kita ambil sapu, kita bersihkan, anak-anak melihat. Nah, dari contoh itu nanti lama-lama itu anak akan, oh bapak ibu guru itu kalau kelasnya kotor itu pasti akan otomatis membersihkan. Nantinya kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan. Mulai dari diri kita, anak-anak akan menjadi sesuatu yang sebenarnya itu butuh kesabaran. Bapak ibu tidak bisa kok cering kayak hukuman tadi ya, misalnya maunya anaknya begini. Nah, itu memang lebih instan dengan hukuman itu, tapi tidak bertahan lama dan tidak menjadi suatu prinsip bagi anak-anak. Tapi kita memberikan teladan, oh guruku itu kalau masuk kelas disiplin waktu, tepat waktu, kalau masuk ke sekolah tepat waktu, kalau menggunakan pakaian tertib, pakai sepatu misalnya. Kemudian kalau bertemu dengan saya selalu menyapa di koridor misalnya. Nah, itu nanti lama-lama anak-anak itu akan terbiasa, oh kalau bertemu dengan orang lain tuh menyapa loh. Nah, itu hal yang kita mulai dari diri kita sebagai role model ke anak didik, itu akan lebih awet nanti akan diterapkan ke anak itu sendiri. Begitu Bu Rina. Jadi kuncinya mulai dari diri kita ya begitu Bu. Ada tambah lagi Bu Rina? Oh ya cukup. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Tidak ada? Oh iya. Mic-nya Bu Tari. Dari 5 macam posisi kontrol tersebut tadi ada 5 ya, disebutkan bahwa posisi terbaik yang bisa kita tempati tadi manajer sama pemantau. Akan tetapi bolehkah di suatu posisi tertentu kita bisa menggunakan Salah satu posisi tadi, luar itu ya, manajer. misalnya teman, apakah boleh? Untuk posisi kontrol tadi kan ada 5 ya. Nah, saya sampaikan tadi yang mungkin efektif begitu, efektif yang diterapkan untuk anak-anak. Nah, sebenarnya kembali ke tadi, karena kita itu kan orang dewasa yang ada di kelas ya, daripada anak-anak didik kita. Nah, kita kembalikan lagi, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan yang terbaik untuk anak didik kita. Karena kalau misalnya itu nguyel banget tak hukum, nah seperti itu. Tapi kan kita harus kembali lagi meresapi, wah nek dihukum iki mengko jangka pendek, terus anak-anak jadi takut. Nah, itu sebuah pilihan memang nih. Tapi untuk menghadirkan budaya positif ini, Bapak Ibu harus meresapi konsep tadi 5 posisi kontrol tadi, mana yang memang baik untuk diterapkan dan untuk menghadirkan budaya positif itu tadi Bu Tari. Jadi itu bukan sebuah pilihan sebenarnya, tapi kebijaksanaan kita dalam bersikap untuk anak-anak. Ngerti nggih? Cukup? Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin saya minta umpan balik yang tentang apa yang sudah saya sampaikan dari Ketua Kombel Bapak Mulyono, monggo Pak, tentang kegiatan hari ini. Monggo Pak. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya
Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Ibu Kelas yang saya hormati, rekan-rekan guru, kita sudah mengikuti diseminasi ya, yang disampaikan oleh Ibu Kumala Kusuma Dewi ya. Seperti kita tahu diseminasi itu kan ya semacam penyampaian suatu hasil penelitian, hasil sebuah untuk menyebarluaskan kan. Baik, tadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Kumala, saya melihat dari sisi luar, tidak langsung ke materinya, karena materinya kan jelas debatable lah kalau materinya. Dari sisi luar, yaitu saya melihat dari metode yang dipakai, Ibu Kumala Kusuma Dewi sudah menerapkan multi metode penyampaian, baik ceramah, di situ ada diskusi, ada interaktif. Kalau secara persentase mungkin bisa 50-50 lah ceramah sama beberapa macam metode yang lain. Jadi dari sisi metode yang dipakai saya kira sudah beragam dan cukup bagus. Mungkin tadi ada pemutaran video, mungkin lain kali bisa ditambah dengan bermain peran sehingga lebih gurunya tidak akan lupa lagi kan gitu. Oh, besok menghadapi anak yang nakal dengan dia berperan jadi guru, temannya berperan jadi anak nakal, dia akan selalu ingat. Jadi mungkin di situ sedikit bisa lebih lagi kan. Untuk selanjutnya secara performa saya melihat penguasaan materinya bagus dari awal sampai akhir. Bahkan saya ketika menanyakan dasar-dasar filsafat dari apa yang saya sampaikan nyampe maksudnya. Jadi kalau dari itu skala penilaian saya untuk performa di penguasaan materi, saya bisa memberi di angka 8-9 kan. Ya. Untuk selanjutnya kemampuan beliau menyampaikan materi, tadi kita lihat bersama-sama juga beliau cukup responsif ketika ngatur kita diberikan ice breaking, ketika mulai audiennya mulai asik sendiri, beliau memberi pertanyaan kan gitu. Itu sudah artinya bagus. Dari titik itu bahwa secara performa kemampuan beliau untuk mengendalikan kelas, saya bisa berikan nilai yang sama 8-9. Ya, untuk selanjutnya kemampuan menjawab pertanyaan juga cukup bagus tadi. Entah kenapa ya harus bagus-bagus, enggak masalah saya harus jawab bagus memang, tapi kemampuan dia menjawab setiap pertanyaan bisa menjawab kan begitu. Saya kira itu bagus. Selanjutnya kemampuan membangun komunikasi dan diskusi tadi sudah. Jadi secara keseluruhan saya bisa menyimpulkan bahwa diseminasi kali ini dianggap bagus, dan kalau kita ambil skala penilaiannya berapa student kira-kira? Berapa? Jadi studentnya dia masuk ke A. Gitu Bapak Ibu, terima kasih Pak yang saya sampaikan. Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap hal pasti ada kelemahan. Saya mohon untuk malah juga tetap mencari kelemahan yang ada dari pertemuan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan dan juga kepada Bapak Mulyono yang telah memberikan umpan baliknya pada siang hari ini, dan juga terima kasih atas pemaparannya kepada Ibu Kumala Kusuma Dewi. Semoga pemaparan dan diskusi kita pada siang hari ini dapat memberikan wawasan yang sangat berharga dan dapat diaplikasikan ke dalam pembelajaran di setiap harinya. Untuk acara yang terakhir yaitu menutup. Di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara banyak tutur kata yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup acara diseminasi berbagi praktik baik pada siang hari ini dengan membaca doa. Bagi yang beragama Muslim dapat membaca hamdalah, dan bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Berdoa dimulai.
Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismati, Kepala SD Negeri Kaliberut, akan menyampaikan review terkait diseminasi tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Kumala Kussumadewi. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kumala yang telah mengimbaskan ilmu yang diperoleh dari program Guru Penggerak kepada Bapak Ibu Guru SD Kaliberut. Selanjutnya, saya berpesan agar kegiatan ini jangan berhenti di sini saja. Saya ingin Ibu Kumala bisa membagikan ilmu-ilmu yang lain sehingga Bapak Ibu Guru bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang diperoleh dari kegiatan program Guru Penggerak. Selanjutnya, harapan saya terkait dengan diseminasi ini adalah bahwa dengan diseminasi ini dapat meningkatkan pemahaman guru-guru tentang budaya positif, serta Bapak Ibu Guru dapat mengimplementasikan di kelasnya masing-masing sehingga dapat mewujudkan visi dan misi SD Negeri Kaliberut serta untuk terlaksananya pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Demikian review yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.